Assalamualaikum. Namaku Naila Arsyarahman dari kelas 10 IPS 2 angkatan 8. Di kesempatan ini, aku akan menjelaskan 3 teori bagaimana cara permukaan bumi bisa terbentuk. Bumi merupakan planet tempat tinggal kita sebagai manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Berbagai teori konspirasi tentang bumi menyebutkan bahwa bumi memiliki beberapa bagian atau lapisan mulai dari inti bumi hingga kerak bumi yang merupakan lapisan terluarnya. Dalam perjalanannya, ada 5 teori pembentukan permukaan bumi yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya, teori apungan benua, teori kontraksi, teori dua benua, teori konveksi, dan teori lempeng tektonik. Kondisi bumi pada awalnya masih homogen atau seragam tanpa benua dan samudra. Saat ini, terdapat sebanyak 5 teori pembentukan permukaan bumi yang umum dikenal. Tetapi, di kesempatan kali ini, aku hanya akan menjelaskan 3 dari 5 teori tersebut. Apa saja? Mari kita simak. 3 teori yang akan kita bahas adalah teori pengapungan benua, teori konveksi, dan teori lempeng tektonik. Ini adalah gambaran teori yang akan kita bahas. Yang pertama, pengapungan benua. Pada awalnya, Pangea merupakan benua yang sangat besar di bumi. Kemudian, Pangea terpecah dan terus mengalami perubahan karena gerak sentrifugal dari rotasi bumi yang menyebabkan pecahan tersebut bergerak ke arah ekuator. Teori ini didukung dengan bukti bahwa terdapatnya kesamaan garis pantai, batuan dan fosil antara Afrika Barat dengan Amerika Selatan bagian timur. Yang kedua, konveksi. Terdapat arus konveksi dalam mantel bumi yang terdiri dari massa berupa lava. Ketika arus konveksi ini membawa lava ke permukaan bumi, lava tersebut akan membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru dan menggantikan kulit yang lama. Yang terakhir, lempeng tektonik. Litosfer bumi terdiri dari 2 lempeng, yaitu lempeng benua dan lempeng samudra. Lempeng samudra tersusun oleh batuan basah yang dapat dijumpai di dasar samudra, sedangkan lempeng benua tersusun oleh batuan asam. Berdasarkan arah, pergerakan lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ada konvergen yang saling bertubrukan, divergen yang saling menjauh, dan transform yang saling berselisih. Konvergen, divergen, transform. Yang pertama, gerakan konvergen. Gerakan yang saling bertubrukan antara lempeng tektonik, baik lempeng benua maupun lempeng samudra. Pegunungan Himalaya muda terbentuk akibat proses konvergensi ini. Yang kedua, gerakan divergen. Gerakan di mana lempeng bergerak saling menjauh. Pergerakan ini menyebabkan magma naik ke pusat bumi membentuk dasar lautan atau kerak samudra. Contohnya adalah Mor di Samudra Atlantik. Dan yang terakhir, gerakan transform. Gerakan berlawanan arah yang menyebabkan terjadinya pergesekan. Sesar San Andreas merupakan salah satu relief yang terbentuk akibat gerakan ini. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan dan kekurangan baik dalam pengucapan atau materi yang aku sampaikan. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua.